Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Sebelum kita lanjut, pastikan ya anak-anak, kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk, pengertian gerak. Kita review ulang ya anak-anak ya materi kita sebelumnya. Karena kelajuan dan kecepatan ini ada kaitannya dengan materi awal gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Ada sebuah rumah, ada sebuah kafe, terus ada seorang bapak. Awalnya bapak berada di depan rumah. Kemudian bapak berjalan menuju kafe. Sekarang posisi bapak ada di depan kafe. Dapat dikatakan Bapak ini mengalami gerak anak-anak. Ya, ada perubahan posisi dari rumah awalnya, kemudian akhirnya dia ada di kafe. Kemudian jarak dan perpindahan. Kita review ulang juga ya anak-anak. Jarak adalah panjang lintasan seluruhnya yang ditempuh oleh benda tanpa dipengaruhi arah geraknya. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda berupa garis lurus yang menghubungkan titik awal dan titik akhir dengan memperhatikan arah geraknya. Nah, ini ya contohnya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak, kalau yang ini anak-anak ya gambar pertama dulu aja kita lihat. Ini ada serangga yang sedang bergerak. Ini lintasan serangganya kita ikutin gini ya dengan ini ya yang berwarna biru nih anak-anak, ini lintasan serangganya. Nah, yang berwarna biru inilah yang kita sebut sebagai jarak. Jadi kita ukur nih berapa panjang lintasan yang berwarna biru ini. Sedangkan perpindahan itu kan menghubungkan titik awal dan titik akhir berupa garis lurus. Nih anak-anak yang berwarna merah itu perpindahannya. Untuk contoh yang kedua ini juga sama. Ada dua garis yang berwarna hijau dan berwarna biru. Kalau kalian amati anak-anak, yang berwarna hijau itu menunjukkan lintasan geraknya sekaligus itu menunjukkan jarak tempuh. Sedangkan yang berwarna biru itu berupa garis lurus yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir dari benda tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perpindahannya. Dalam hal ini jaraknya bernilai 70 km dan tadi perpindahannya bernilai 14 km. Nah, dalam bahasa Inggris jarak itu disebut sebagai distance, sedangkan perpindahan itu displacement gitu ya. Berikutnya masih tentang jarak dan perpindahan, ini untuk gerak lurus tapi mengalami perubahan arah anak-anak. Jadi tadinya ke kanan terus ke kiri seperti itu ya. Kita lihat di sini jarak yang ditempuhnya dia ke kanan 6 meter. Kemudian ke kiri 4 meter. Jadi jarak tempuhnya ya tinggal dijumlahin anak-anak. 6 ditambah 4 itu nilainya 10 meter. Untuk perpindahannya ketika dia bergerak ke kanan 6 meter, kemudian berbalik arah ke kiri sejauh 4 meter, maka sebenarnya orang tersebut itu hanya berpindah dari titik 0 ke 2 anak-anak. Jadi perpindahannya dapat dikatakan sejauh 2 meter ke kanan. Seperti ini ya anak-anak ya. Bu Santi agak sedikit cepat karena materi ini sudah pernah Ibu sampaikan di video Ibu sebelumnya. Jadi bagi kalian yang mungkin belum sempat menonton video Ibu sebelumnya atau video pengantar untuk materi kelajuan dan kecepatan, kalian bisa tonton dulu ya yang judulnya gerak tapi yang edisi revisi anak-anak. Lanjut ke berikutnya ada kelajuan dan kecepatan. Nah ini anak-anak, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda dalam waktu 1 detik. Kelajuan merupakan besaran skalar, satuannya meter per sekon. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan yang dialami oleh benda dalam waktu 1 detik. Kecepatan merupakan besaran vektor, satuannya meter per sekon. Anak-anak, untuk kelajuan dan kecepatan ini tidak terlepas dari yang namanya jarak dan perpindahan. Jadi ada kaitannya nih anak-anak, kita tinggal nambah 1 langkah lagi gitu ya. Jadi kalau kalian udah bisa membedakan jarak dan perpindahan, tentunya materi kelajuan dan kecepatan ini akan mudah untuk diterima atau dipahami ya karena kita tinggal maju 1 langkah aja anak-anak. Di mana sih perbedaannya antara jarak perpindahan dengan materi kelajuan dan kecepatan? Nah, di sini anak-anak ya. Kelajuan itu menunjukkan besarnya jarak
tiap waktu. Jadi jaraknya tuh dibagi waktu anak-anak. Ini kita singkat J per W. Sedangkan kecepatan itu menunjukkan besarnya perpindahan per waktu. Ya, per 1 detiknya berapa. Kita singkat P per W. Jadi untuk memudahkan kalian mengingat ya anak-anak, kalian lihat nih kelajuan. Di apa namanya? Pada kata kelajuan, kalian bisa lihat di sini ya. Itu tepat di tengah-tengahnya terdapat huruf J anak-anak. Ibu kasih tanda nih ya. Di kata kelajuan, ini di tengah-tengahnya ini anak-anak tuh. Ada huruf J. J di sini jarak ya, jarak bagi waktu. Sedangkan di kata kecepatan, ini tepat di tengah-tengahnya ada huruf P. Itu untuk mengingatkan aja ya, supaya gampang ingat. P itu anggap aja perpindahan ya, perpindahan bagi waktu. Jadi jangan ketukar ya anak-anak ya. Kalau kelajuan jarak dibagi waktu, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Selanjutnya contoh soal. Dalam waktu 5 menit, jadi sekarang muncul waktu nih anak-anak ya. Sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 500 meter. Kemudian berbelok ke barat sejauh 200 meter. Tentukan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan mobil tersebut. Langkah pertama, kalian harus menggambar dulu ya lintasannya anak-anak. Digambar dulu nih, ke timur sejauh 500 meter. Nah, seperti ini anak-anak, titik awal, kemudian dia gerak ke timur sejauh 500 meter. Kemudian berbelok atau berubah arah gitu ya. Berbalik arah ini ke barat sejauh 200 meter. Nih, dia berbalik arah anak-anak ya. Ini titik akhirnya. Jarak itu panjang lintasan seluruhnya, totalnya. Jadi dia kan udah bentuk lintasan gini ya, ini ke sini 500 meter, ke sini 200 meter. Berarti jaraknya totalnya anak-anak 500 ditambah 200. Hasilnya adalah 700 meter, itu jaraknya. Sedangkan untuk perpindahan, itu panjang lintasan antara titik awal dan titik akhir berupa garis lurus. Jadi ini titik awalnya, ini titik akhirnya, dihubungkan anak-anak menggunakan garis lurus ya antara titik awal dan titik akhir. Terus ada arahnya ya. Kita akan coba hitung berapakah ini perpindahannya. Nah, seperti ini ya. 500 ke kanan bernilai positif, 200 ke kiri itu nanti nilainya negatif. Jadi kalau perpindahan arah itu mempengaruhi ya anak-anak ya. Kesepakatan kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka hasilnya adalah perpindahannya 300 meter atau dapat dikatakan mobil tersebut berpindah sejauh 300 meter ke barat atau ke kanan. Nih, ini 300 meter nih anak-anak ya, arahnya ke kanan. Nah berikutnya, sekarang ada tambahan kelajuan dan kecepatannya. Ada waktu dulu ya anak-anak nih, waktunya 5 menit. Nah 5 menit ini harus kalian ubah ke detik. Karena jarak perpindahannya ini satuannya adalah meter. Kalau jarak perpindahannya meter, waktunya harus detik anak-anak. 5 menit itu diubah dulu ke detik, dikali 60 ya. Nanti hasilnya 300 detik anak-anak. Nah ini kelajuan kita singkat aja KJ. KJ sama dengan J per W, jarak bagi waktu. Jaraknya kita punya ini 700, waktunya ini 300 diperoleh dari 5 menit diubah ke detik, jadinya 300 detik. Dicoret ya anak-anak ya nolnya, jadi tersisa 7/3. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, hasilnya 2,33 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatannya kita singkat KP gitu ya. Diperoleh dari persamaan perpindahan dibagi waktu. Nah, ini perpindahannya kan tadi 300 anak-anak. Waktunya juga 300. Jadi 300 per 300 itu nilainya 1 meter per sekon. Nah, selesai anak-anak untuk materi, kelajuan, dan kecepatan. Untuk variasi soal lainnya sama ya, kalian kalau udah bisa nentuin jarak dan perpindahan, pasti bisa menentukan nilai kelajuan dan kecepatan. Tinggal dibagi waktunya anak-anak, tapi harus hati-hati melihat satuannya ya, satuannya yang sesuai gitu. Baik anak-anak, penjelasan untuk kelajuan dan kecepatan cukup sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan penjelasan ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Bu Santi pamit dulu ya semuanya. Dadah, Tuhan memberkati.